Salam sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena kita jumpa pada pelajaran rohani, dan pada minggu ini kita dapat pada pelajaran yang ke-8. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau melihat aku dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tolonglah sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman yang kami akan pelajari pada hari ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah melihat yang tak terlihat. Ayat inti Ibrani 11 ayat 27, versi New King James Version. Firman Tuhan, dengan iman ia meninggalkan Mesir, tidak takut akan murka raja, karena ia bertekun seperti melihat dia yang tidak terlihat. Sahabat firman yang berkati Tuhan, definisi iman dalam kitab Ibrani selalu menentang. Dan kita dapati ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Nah, bagaimanakah kita bisa yakin tentang apa yang kita lihat? Namun kita lihat dalam ayat ini ilustrasi tentang Musa. Musa bertekun karena ia melihat dia yang tidak kelihatan. Ayat yang ke-27 versi New International Version. Poin yang kedua, bahkan lebih menentang lagi sahabat firman, bahwa kita menyadari kita dipanggil untuk melihat dia yang tak terlihat. Dan tidak hanya ketika saat-saat baik, tetapi terutama ketika semuanya berjalan tidak semestinya. Poin yang ketiga, untuk itu sahabat firman, kita membutuhkan iman seperti Kristus yang harus dibentuk melalui kebenaran tentang Allah dan kerajaannya. Dan semua ini terdapat dalam kitab suci. Kebenaran tentang kebaikan Bapa kita, tentang kuasa dalam nama Yesus Kristus, tentang kuasa kebangkitan dan belas kasihan Allah. Semua ini adalah esensi yang akan memungkinkan kita untuk berdiri teguh ketika kita berada dalam cawan lebur dan mungkin tergoda untuk meragukan segalanya. Ibrani pasal 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku, kata Tuhan, tidak berkenan kepadanya. Sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, kita telah merasakan kehadiran Tuhan dan kita telah melihat kuasanya bereaksi berkali-kali dalam kehidupan kita. Namun ada kalanya kita sama sekali tidak dapat merasakan atau melihat tangannya yang penuh kuasa. Hanyalah sahabat firman yang kita dapati adalah dalam keheningan dan kegelapan. Dan waktu yang tepat di mana kita sangat memerlukan iman kita, sehingga kita dapat terus sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan dalam Ibrani 11 ayat 27, kita harus menggunakan semua kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan iman yang teguh. Sangat luar biasa informasi rohani yang kita dapati pada minggu ini. Mari kita lihat, kita lebih mendalami akan pelajaran ini. Poin yang pertama adalah kuasa Bapa. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Nah, sahabat firman, kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Namun terkadang kita meragukannya. Nah, sering juga kita bertanya, jika Allah adalah kasih, maka mengapa? Kata mengapa ini memiliki beberapa poin. Poin yang pertama adalah seperti dia melupakan kita pada masa sulit. Lalu mengapa tidak dia memberi kita semua yang kita tahu itu baik dan perlu? Nah, dari dua poin ini timbul pertanyaan, apa benar Allah melupakan kita? Jawabnya tidak, sahabat firman. Oleh sebab itu ketika saudara baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 39,
maka kita akan menemukan alasan untuk percaya bahwa Allah mampu dan ingin melakukan hal-hal yang baik bagi kita. Walaupun mungkin tidak tampak jelas, namun Tuhan dapat membuat segala sesuatu bekerja untuk kebaikan manusia. Dalam ayat yang ke-28. Ia yang tidak, buktinya di dalam ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kita berpindah pada poin rohani yang berikut adalah kuasa dalam nama Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa Yesus mengajar kita untuk membawa seluruh permohonan kita kepada Tuhan dan meminta campur tangannya dalam namanya. Nah, ketika permohonan kita ya dalam nama Yesus, kita dapat yakin bahwa seluruh perlengkapan surga sedang bekerja atas nama kita, dan kita mungkin tidak melihat para malaikat bekerja di sekitar kita, tetapi mereka diutus dari takhta surga dalam nama Yesus Kristus untuk memenuhi permintaan kita. Nah, sahabat firman, perlu kita mengetahui bahwa terkadang kita berdoa dan Tuhan langsung menjawab doa kita. Namun terkadang juga doa itu belum dijawab. Yang pastinya sahabat firman, doa orang benar pasti dijawab. Namun belum saat itu. Kita menunggu ya, dan kita menunggu. Kita menunggu dan menunggu. Pada akhirnya kita akan menerima jawaban dari Tuhan. Kita berpindah pada poin rohani yang berikut adalah kuasa kebangkitan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 10. Nah, sahabat firman yang diberkati Tuhan, apa dasar dari pengharapan dan warisan kita? Jawabnya adalah dasar dari pengharapan dan warisan kita adalah kuasa kebangkitan. Dan kita dapati ada 3 poin. Paulus memperkenalkan kuasa Allah dengan mengingatkan bahwa Yesus telah dibangkitkan dan dimuliakan. Efesus 1 ayat 11 sampai ayat 20. Poin yang kedua, Efesus 1 ayat 18, bahwa kuasa yang sama ditujukan dalam kebangkitan Yesus tersedia bagi kita hari ini. Jika kita setia, kita pada akhirnya akan kembali ke asal kita, atau kita mati atas kuasa Yesus Kristus, kita akan dibangkitkan. Poin yang ketiga, kebangkitan Yesus menjamin bahwa kita memiliki akses kepada kuasa dari Dia yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut. Efesus 1 ayat 20. Selanjutnya sahabat firman, kita pada akhirnya akan ikut memerintah dengan Dia. 2 Timotius 2 ayat 12. Ini adalah dasar dari pengharapan dan warisan kita. Sangat luar biasa informasi rohani yang kita dapati pada minggu ini. Kita berpindah pada poin yang berikut adalah kuasa atas kekhawatiran. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Sahabat firman yang berkati Tuhan, Rasul Petrus mendorong kita untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita pada Yesus. Apa yang Yesus buat untuk mengatasi kekhawatiran manusia? Kita dapati ada 3 poin. Yang pertama adalah bahwa Yesus ingin kita sesegera mungkin untuk menyerahkan masalah kita ke tangannya. Kita tidak perlu menunggu sampai kita kehabisan semua dan kemungkinan terjadi pada kita. Poin yang kedua adalah Yesus ingin kita berhenti merasa khawatir tentang masalah itu setelah kita menyerahkannya ke tangannya. Dan sekarang kekhawatiran itu adalah miliknya dan Dia akan memberikan solusi. Poin yang ketiga,
bahwa Yesus sangat peduli pada kita, sehingga Yesus akan melakukan apapun yang diperlukan untuk kebaikan kita. Dan tidak ada masalah yang terlalu kecil atau terlalu besar baginya untuk dapat menyelesaikannya bagi kita. Yang perlu sahabat firman kita buat adalah kita dapat mempercayai Yesus karena Dia sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya. Kita berpindah kepada poin yang berikut. Kuasa atas kegelapan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Yesaya 40 ayat 27. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita, dan mungkin cukup menyusahkan. Ini sepertinya seperti hidup dalam kegelapan tanpa cahaya untuk menerangi jalan. Itulah pengalaman bangsa Israel setelah pembuangan di Babel dalam Yesaya 40 ayat 27. Bahwa Allah mengingatkan mereka akan kuasanya yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Yesaya 40 ayat 28. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Oleh sebab itu sahabat firman, pikiran betapa menyedihkannya keputusan kematian tanpa pembatalan atau jalan keluar. Dalam Daniel 6 ayat 7 sampai 8, ayat 16, Efesus 3 ayat 13. Satu-satunya cara yang aman adalah terus menerus, sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27. Satu-satunya Dia yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, berpeganglah kepada kebenarannya. Dekatkan diri kepada sumber kehidupan. Dia adalah Yesus. Karena Dia sanggup untuk menyelamatkan saudara dan saya. Firman yang kita pelajari pada minggu ini sangat menolong kita sahabat firman. Mari kita lihat poin yang terakhir, bahwa Yesus tidak memanggil kita untuk mengikuti Dia dan kemudian meninggalkan Dia. Poin yang berikut, jikalau kita menyerahkan hidup kita pada pekerjaannya, maka kita tidak pernah akan ditempatkan pada suatu posisi di mana Allah tidak menyediakan pemeliharaan bagi kita. Bagaimanapun sahabat firman, keadaan kita saat ini, kita memiliki seorang pembimbing untuk menyuluh jalan kita. Betapa bingung pun kita memiliki seorang penasihat yang pasti. Bagaimanapun kesusahan, kedukaan, atau kesunyian kita memiliki seorang sahabat yang bersimpati. Dia adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga. Firman yang kami pelajari pada hari ini sangat menolong kami untuk menyadari bahwa Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami bersyukur karena kami diajarkan pada minggu ini untuk selalu mendekatkan diri kami kepada Yesus, menyerahkan diri kami kepada Yesus, karena Yesus sanggup membuat yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih, ini doa kami. Persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.